Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawahar Latifah dari Pendidikan Komputer Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan mau menjelaskan tentang lapisan ozon. Langsung saja kita ke materinya. Ozon adalah gas yang terdiri dari molekul-molekul ozon. Satu molekul ozon mempunyai 3 atom oksigen. Oleh karena itu, ozon mempunyai rumus kimia O3. Selanjutnya yaitu keberadaan ozon di atmosfer. Yang pertama, ozon di troposfer. Ozon berada di troposfer merupakan gas pencemar udara yang terbentuk secara tidak langsung. Sebelumnya, jadi bumi itu terdiri dari beberapa atmosfer, jadi beberapa lapisan. Nah, seperti pada gambar, ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Nah, troposfer itu adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Ozon terbentuk oleh adanya suatu reaksi kimia yang memerlukan sinar matahari dan melibatkan beberapa gas pencemar udara lain, misalnya seperti nitrogen oksida atau NOx, karbon monoksida atau CO, zat-zat organik yang mulai menguap atau VOC, metana, CH4, dan lain-lain. Ozon yang terdapat di lapisan troposfer yaitu di antara 0 sampai 10 km dari permukaan bumi. Yang kedua yaitu ozon di stratosfer. Stratosfer ini pada ketinggian 15 sampai 25 km dari permukaan bumi. Nah, terdapat lapisan ozon yang seperti mantel yang menyelimuti bumi, sama troposfer pun seperti itu, juga mengelilingi bumi. Pada lapisan tersebut terdapat konsentrasi ozon tertinggi di atmosfer, tetapi dibandingkan dengan gas-gas lain, konsentrasi dari ozon tersebut itu masih sangat rendah. Ozon di troposfer ini juga melindungi semua makhluk hidup dari sengatan atau pancaran sinar matahari, yaitu ultraviolet yang berasal dari matahari. Jadi seperti UVA, UVB, UVC, dan lain-lain yang sangat tidak baik untuk kesehatan makhluk di bumi. Selanjutnya yaitu pembentukan lapisan ozon. Pembentukan dan penghancuran ozon secara alami. Yang pertama, sinar ultra ungu intensitas tinggi dari matahari memutus ikatan 2 atom oksigen yang membentuk molekul oksigen menjadi 2 atom oksigen. Yang awalnya 2 atom oksigen O2 itu saling terikat. Karena terkena radiasi dari sinar ultra ungu, maka dia akan terpisah, ikatannya akan terputus. Lalu atom-atom oksigen bebas bereaksi dengan molekul oksigen membentuk molekul ozon. Jadi setelah dia menjadi satu atom oksigen, lalu dia akan bergabung menjadi ikatan-ikatan lagi jika bersentuhan. Nah, yang akhirnya akan membentuk molekul ozon, yaitu O3. Selanjutnya, molekul-molekul ozon menyerap energi radiasi sinar ultra ungu yang menyebabkan ozon terurai menjadi molekul oksigen dan atom oksigen. Nah, sama seperti yang pertama tadi, jadi dia akan terurai lagi, dia akan melepaskan ikatan lagi dan menjadi molekul oksigen, O2, dan atom oksigen atau O. Itu akan proses pembentukan dan penghancurannya ini akan terjadi secara alami dan akan terus seperti itu. Dia akan mengikat, akan terurai, mengikat, dan terurai seperti itu. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu manfaat lapisan ozon. Yang pertama, melindungi makhluk hidup yang ada di bumi, yaitu seperti dari UVA, UVB, UVC. Terus yang kedua, ozon stratosfer memberi efek pada suhu atmosfer yang menentukan suhu dunia. Jadi jika ozon di stratosfer itu masih baik, masih terjaga, dia akan membuat suhu di bumi itu lebih dingin, karena
sekarang sedang ada penipisan lapisan ozon itulah maka suhu di bumi terus meningkat seperti sekarang yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya yaitu zat-zat perusak ozon. Yang pertama klorofluorokarbon dan klorofluorokarbon. Nah, yang kedua penggunaan CFC12 dan CFC114. Yang ketiga penggunaan CFC113. Yang keempat halon karbon. Yang kelima metil kloroform dan karbon tetraklorid. Jadi ini gas-gas atau zat-zat yang dapat merusak ozon jika manusia atau seperti industri dan masih banyak lagi yang menggunakan gas-gas ini, yang akhirnya gas-gas ini menguap dan sampai ke atmosfer di atas dan akhirnya merusak ozon. Selanjutnya faktor penyebab penipisan lapisan ozon. Yang pertama, karbon monoksida yang dihasilkan oleh kendaraan dapat merusak lapisan ozon. Semakin lama, volume kendaraan semakin banyak, semakin banyak pula gas karbon monoksida yang dikeluarkan. Nah, jadi karbon monoksida yang dihasilkan oleh kendaraan itu menguap dan akhirnya mencapai di stratosfer dan akhirnya menyebabkan pengerusakan kepada ozon yang ada di lapisan atmosfer kita. Terus yang kedua yaitu penggundulan hutan secara besar-besaran sangat berakibat buruk pada kualitas udara yang ada di bumi. Gas-gas karbon yang merusak lapisan ozon tidak dapat diserap oleh tumbuhan. Nah, di saat pembakaran itu akan ada gas-gas juga seperti karbon monoksida karena dari asap-asap tersebut dan gas-gas lain yang akan merusak. Setelah itu karena sudah tidak ada pohon yang ada, maka tidak ada yang bisa menyerap gitu, karena kan dari pohon itu dia akan menyerap dan mengurangi gas-gas yang merusak lapisan ozon. Selanjutnya dampak yang ditimbulkan oleh rusaknya lapisan ozon. Yang pertama, dampak terhadap manusia. Sinar ultraviolet dalam jumlah kecil diperlukan oleh tubuh manusia, yaitu membantu pembentukan vitamin D oleh tubuh. Tetapi sinar ultraviolet dalam jumlah banyak juga dapat menyebabkan kanker kulit, kerusakan mata, dan menurunkan kekebalan tubuh. Nah, jadi dari UVA, UVB, UVC itu membantu gitu, kita dibutuhkan sama tubuh manusia, tetapi jika berlebihan juga bisa merusak kulit, bisa kena kanker kulit atau penyakit-penyakit lainnya. Yang kedua, dampak terhadap tumbuh-tumbuhan darat. Mikroorganisme akan mengalami gangguan akibat dari besar sinar ultraviolet yang sampai ke bumi. Hasil padi dan sejumlah tanaman budidaya lainnya akan menurun bila terjadi peningkatan UVB karena ketersediaan nitrogen menurun. Sejumlah jenis dan variasi tanaman tertentu akan mengalami dampak lebih besar dibandingkan tanaman lainnya. Dan selanjutnya itu dampak terhadap kehidupan laut. Dampak yang cukup memprihatinkan adalah peningkatan sinar ultraviolet yang dapat membunuh organisme kecil atau plankton yang menjadi basis dari rantai makanan di laut. Nah, di saat sinar ultraviolet kita berlebih, air laut akan panas dan akhirnya akan membunuh organisme kecil. Yang padahal organisme kecil itu sangat berpengaruh dari rantai makanan dasar dari makanan-makanan yang ada di laut. Selanjutnya, penanggulangan rusaknya lapisan ozon. Usaha yang dapat dilakukan oleh perorangan yang pertama yaitu menggunakan kemasan yang tidak terbuat dari styrofoam. Yang kedua, memperbaiki AC, lemari es yang rusak secepat mungkin sehingga zat pendingin tidak teremisi ke udara. Selanjutnya, menanam pepohonan. Nah, ini penting karena kan sekarang banyak pembakaran hutan atau penebangan liar secara besar-besaran. Jadi dengan menanam pepohonan kita bisa tetap menjaga bumi. Terus yang terakhir, memilih bengkel yang dapat mendaur ulang zat pendingin. Selanjutnya, usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh pihak industri dalam rangka penghapusan ODS pada industri. Upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu melatih personil agar mampu dan terampil dalam menggunakan teknologi baru yang ramah lingkungan,
merangsang penggunaan dan pengembangan sistem yang sesuai dengan teknologi non-ODS. Jadi dari industri pun sangat perlu bagaimana mereka harus terus mengembangkan sistem yang bisa mengurangi setidaknya penggunaan gas-gas yang dapat merusak lapisan ozon. Seperti itu. Selanjutnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang pertama yaitu melarang produksi dan impor peralatan yang mengandung ODS. Yang kedua, mendemonstrasikan atau uji coba teknologi baru, misalnya CFC11 dan recycling. Yang ketiga, mengadakan diseminasi pengetahuan dan seminar oleh kalangan industri. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.